Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tema science versus agama. Ya, kita mau belajar mengenai konflik yang terdapat di dalam science versus agama. Ya, kemarin kita sudah membahas ya mengenai pengaruh fisika kuantum dalam filsafat, dan dalam pelajaran kemarin kita melihat ya bagaimana ilmu pengetahuan tergoncang karena penemuan dalam fisika kuantum itu sepertinya menyimpulkan ya bahwa pengetahuan manusia itu tidak absolut dan tidak pasti, dan bahkan ada beberapa kesimpulan dalam tafsiran mengenai fenomena kuantum yang menandakan bahwa ada yang namanya dimensi lain dan alam lain, sehingga orang mulai berpikir ya bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa menggantikan agama. Jadi sebelum fisika kuantum orang sempat berpikir ya bahwa ilmu pengetahuan mungkin akan mengambil alih tempat agama, tapi dengan penemuan-penemuan dalam fenomena kuantum rupanya pengertian tersebut dibuktikan salah ya. Dan hari ini kita belajar teman-teman mengenai konflik antara sains dan agama. Ya, mana yang lebih penting, mana yang lebih menempati tempat yang terutama, ya, sains atau agama. Keduanya tentu saja penting, kita nggak bisa menafikan yang manapun ya. Sains itu penting, ilmu pengetahuan itu penting untuk kemajuan umat manusia, tetapi agama juga penting dan tak bisa tertukarkan ya. Seperti yang saya tadi singgung, banyak orang berpikir bahwa suatu saat nanti ilmu pengetahuan akan mengambil alih agama. Agama itu hanya mitos, hanya sesuatu tradisi di masa lalu yang mungkin nggak akan relevan lagi dan akan digantikan oleh sains. Seperti yang saya sudah tadi singgung, fisika kuantum rupanya menyanggah pemikiran tersebut. Ya teman-teman, saya sudah berikan di folder Philosophy of Science ya, di folder yang saya sudah berikan di grup WhatsApp kita, itu teman-teman bisa mengakses beberapa reading mengenai pertemuan hari ini, science versus agama ya, dan saya harapkan teman-teman sudah membaca beberapa dari artikel tersebut yang kita akan bahas sekarang. Ini yang dikatakan oleh David Hume. David Hume mengatakan, you can't derive an ought from an is. Engkau tidak bisa menyimpulkan apa yang harus saya lakukan dari fakta. Nah, itu dia. Ya, jadi satu kalimat canggih dari David Hume ini menyimpulkan secara tidak langsung bahwa agama dan sains itu adalah dua domain yang berbeda dan tidak tumpang tindih dan tidak saling meniadakan, dan sebenarnya juga tidak bermusuhan teman-teman ya. Jadi apa yang David Hume katakan ini maksudnya begini ya, engkau tidak bisa menyimpulkan ought, apa yang harus saya lakukan, dari is, dan is itu berbicara mengenai fakta-fakta ya. Misalnya sebuah pisau, dan pisau itu tajam. Ya, ilmu pengetahuan atau sains bisa buat hal-hal yang canggih, bisa buat bom nuklir, bisa buat pisau yang tajam dan teknologi yang lainnya. Tapi apa yang harus kita lakukan dalam hal-hal tersebut? Ilmu pengetahuan bisu mengenai hal tersebut, ya, karena ought itu berada di ranah moral, berada di ranah pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Ya, seseorang yang memegang pisau misalnya, ya dia bisa tahu adalah fakta bahwa pisau ini tajam, pisau ini terbuat dari besi atau stainless steel dan lain sebagainya. Tapi apa yang harus kita lakukan mengenai pisau ini? Kita bisa melakukan hal yang baik dan kita juga bisa melakukan hal yang jahat. Dan itu adalah ranahnya agama. You cannot derive an ought from an is. Ya, fakta nggak akan memberitahukan kepada kita apa yang kita harus lakukan. Dan agama menempati ranah ought tersebut. Ya, ought artinya apa yang harus saya lakukan. Ya, di slide ini kita lihat misalnya, such and such are the facts of the situation, so one ought to do X. Ya, jadi ya poin yang pertama ini tidak benar ya menurut David Hume. Ya, bahwa fakta mengenai situasi nggak kasih kepada kita informasi apa yang harus kita lakukan mengenai fakta tersebut atau mengenai situasi tersebut. Related naturalistic fallacy. X is natural, therefore X is good. Ya, ada pendapat naturalistik yang salah. Ya, bahwa sesuatu yang natural itu disimpulkan secara buta bahwa itu adalah baik misalnya. Dan poin yang terakhir, values as pragmatic guides to survival and happiness, ya. Tanda tanya, apakah nilai adalah sebagai suatu tuntunan yang pragmatik untuk survival atau untuk katakanlah keselamatan, ya, untuk kehidupan dan kebahagiaan. Untuk poin yang ketiga ini saya akan jawab ya, bahwa nilai itu lebih penting dari fakta. Nah, tadi kan David Hume bilang you cannot derive an ought from an is. Ya, ought itu adalah nilai, value. Ya, is itu adalah fakta. Nah, hari ini kita mau bahas ya konflik antara agama dan sains. Dan kedua konflik itu, maksud saya konflik tersebut adalah konflik antara nilai dan fakta. Mana yang lebih penting, teman-teman? Ya, nilai atau fakta? Ya, fakta itu kita dapat dari sains, dari ilmu pengetahuan. Sementara nilai kita dapatkan dari agama. Ya, mana yang lebih penting? Nilai atau fakta? Itu yang kita mau bahas hari ini, dan itu bertalian dengan konflik sebetulnya antara agama dan sains. Ya, kalau saya berargumen ya bahwa nilai akan selalu berada di atas fakta, dan bahkan seluruh keputusan kita yang kita buat apapun itu pasti berdasarkan nilai dan bukan berdasarkan fakta. Ya, seperti seekor ayam pun kalau nyebrang jalan misalnya, ya dia sudah menilai bahwa di seberang sana lebih baik. Ya, teman-teman misalnya hadir di kuliah ini, itu karena engkau menilai bahwa datang ke kuliah ini lebih baik daripada tinggal di rumah atau mengambil gelar sarjana teologi di SCT Tiberias itu lebih baik daripada tidak mengambil sama sekali. Ya, ketika kita makan pun kita juga menilai bahwa makan lebih baik daripada nggak makan, karena kalau nggak makan kan kelaparan terus tewas. Ya, jadi poin yang ketiga ini, nilai sebagai suatu tuntunan yang pragmatis untuk bertahan hidup, survival dan kebahagiaan. Ya, jadi hari ini kita mau belajar teman-teman mengenai konflik antara agama dan sains, dan saya sangat merekomendasi teman-teman menonton di YouTube ya. Ini ada debat antara Jordan Peterson dan Sam Harris, dan ini link ini saya kasih tampilan YouTube-nya ya. Jadi mengenai perdebatan yang berada di Vancouver ini seru banget teman-teman ya. Sam Harris ini adalah seorang intelektual ateis yang salah satu yang paling terkenal di dunia.
Ya, bahkan dia adalah salah satu anggota dari satu klub informal yang bernama The Four Horsemen, The Four Horsemen of Atheist Apocalypse, ya. 4 penunggang kuda dari jagoan-jagoannya ateis di zaman ini. Nah, itu cuma istilah yang meniru dari Kitab Wahyu, ya. Kitab Wahyu kan kita ingat ada 4 penunggang kuda, dan ini 4 jagoan-jagoannya intelektual ateis. Salah satu yang paling terkenal mungkin Richard Dawkins, ya, dia sangat terkenal. Dan salah satunya ada Sam Harris. Yang kedua lainnya saya lupa siapa. Ya, tapi jadi Sam Harris ini seorang intelektual yang sangat ternama. Dan mungkin kalau teman-teman tahu, Jordan Peterson juga tidak kalah terkenal dan mungkin lebih terkenal, ya. Dia berada di tim agama, kira-kira begitu, ya. Sementara Sam Harris berada di tim science. Nah, teman-teman ada di tim mana nih, ya? Di tim agama atau tim science? Jadi perdebatannya adalah, bagi Sam Harris, ya, agama itu sudah tidak perlu lagi. Jadi bagi Sam Harris, saya balik lagi ke PowerPoint, ya. Apa ini? Try later. Oke, jadi bagi Sam Harris, perkataan David Hume ini dia nggak setuju. Karena David Hume bilang, you cannot derive an ought from an is. Tapi bagi Sam Harris, apa yang David Hume katakan ini salah. Menurut Sam Harris, you can derive an ought from an is. Kamu bisa menyimpulkan apa yang harus kamu lakukan dari fakta. Karena Harris ini anti agama, ya, dia seorang ateis dan dia menurut dia agama itu berbahaya, nggak berguna lagi dan bertentangan dengan kemajuan zaman. Jadi fakta bisa memberitahukan kepada kita informasi mengenai moral apa yang harus kita lakukan. Jadi kira-kira menurut Sam Harris, ya, science bisa jadi tuntunan moral bagi kita. Apa yang harus kita lakukan secara moral? Ya, kalau Jordan Peterson itu di tim agama. Ya, Jordan Peterson tegas mengatakan nggak bisa. Ya, you cannot derive an ought from an is, seperti yang David Hume katakan, ya, dan digemakan oleh Jordan Peterson. Informasi mengenai apa yang saya harus lakukan itu nggak ada dari ilmu pengetahuan, nggak ada di matematika, nggak ada di fisika, nggak ada di kimia dan ilmu yang lainnya. Dan harus ada ilmu yang betul-betul berbeda dari sains untuk memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ya, seperti kepala penjara di Filipi yang bertanya kepada Rasul Paulus, ya, apa yang saya harus lakukan supaya saya selamat? Dan saya percaya teman-teman, ya, itu adalah pertanyaan utama dalam hidup ini adalah apa yang saya harus lakukan supaya saya bertahan hidup, ya, supaya saya selamat, supaya saya bisa jadi berkat bagi umat manusia, supaya mereka dapat selamat bertahan hidup, ya. Dan itu pertanyaan, bukan pertanyaan sains, ya. Itu adalah pertanyaan agama. Ya, misalnya saya kasih contoh mengenai spidol ini misalnya. Ya, pertanyaan sains adalah spidol ini terbuat dari apa? Itu adalah pertanyaan sains. Dan kita butuh fakta untuk menjawab pertanyaan tersebut, ya. Ini terbuat dari apa? Bahan-bahannya apa? Materinya apa? Ya, bahan kimianya, partikel-partikelnya dan unsur-unsurnya terbuat dari apa? Itu adalah pertanyaan ilmu pengetahuan, pertanyaan sains. Tapi pertanyaan agama adalah apa yang saya harus lakukan dengan ini, dengan spidol ini. Ya, itu adalah pertanyaan moral, itu adalah pertanyaan agama. Ya, dan anggap aja spidol ini pisau misalnya. Ya, pisau ini terbuat dari apa? Itu pertanyaan sains. Tapi gua mau ngapain dengan pisau ini? Saya bisa buat yang baik dan saya bisa buat yang jahat. Itu pertanyaan moral dan pertanyaan agama. Ya, jadi menurut Jordan Peterson bahwa agama dan sains itu dua domain yang berbeda dan nggak bertentangan, tidak konflik dan tidak saling bermusuhan. Tapi sekarang masalahnya mana yang menempati tempat yang terutama?
Itu saja pertanyaannya. Dan tentu bagi Jordan Peterson yang saya setujui adalah nilai berada di atas fakta atau agama berada di atas science, ya. Tapi bagi Sam Harris dia anti agama dan keduanya memiliki argumennya masing-masing, ya. Dan ada 3 reading ya teman-teman, dan ini saya ambil dari websitenya Jordan Peterson. Jordan Peterson adalah profesor Harvard dari psikologi ya teman-teman, profesor psikologi. Dia juga ahli neurologi dan lain sebagainya, dan sangat populer sekarang ini. Bahkan dia disebut sebagai intelektual yang paling nomor 1, paling berpengaruh di dunia barat sekarang ini. Ya, dia menulis buku-buku bestseller seperti 12 Books of Life dan lain sebagainya. Dan di kelas ini kita akan banyak mereferensi dan merujuk kepada karya-karya dari Jordan Peterson. Di website yang Jordan Peterson ini ada 3 link mengenai perdebatannya dengan Sam Harris. Ya teman-teman, kalau mau lihat videonya ada di sini ya, di YouTube ini ya. Dan bukan hanya ini aja sebenarnya, lebih banyak lagi ya. Ini hanya salah satu dari perdebatan di Vancouver tersebut ya. Akan ada lagi ya. Nah, misalnya di sini nih ada playlistnya nih ya. Jadi ini perdebatan yang sangat berat tapi sangat digemari oleh publik yang nggak disangka-sangka ya. Publik tertarik dengan tema-tema yang berat seperti ini teman-teman. Ini seminar berbayar tapi full. Saya lupa ya, ribuan orang, 2.000 atau 3.000 saya lupa ya. Ini di Vancouver penuh. Jadi satu event yang luar biasa teman-teman, yang layak banget ya kita untuk simak dan kita untuk ikuti, karena ini sangat relevan bagi kita, terutama mempelajari konflik antara sains dan agama dalam mata kuliah filsafat ilmu yang kita ambil sekarang ini. Ya, coba kita bahas mengenai artikel pertama ya. Facts and Values, Science and Religion, Notes on the Sam Harris Discussion, Part 1. Ya. Sam Harris and I met in Vancouver on June 24 and 25 for what amounted to 5 hours, wow, 5 jam of intense discussions about the possibility of a universal morality with a solid foundation. Tahunnya nggak dikasih tahu nih, tahun berapa, saya lupa juga tahunnya ya. We are continuing our discussions in Dublin on July 14 and in London on July 16. We discussed what such a morality might look like, whether it could be grounded in the world of facts, and how that grounding might occur if it was possible. Jadi dia membahas ya, bagaimana moralitas itu bisa ada, apakah fakta bisa menciptakan moralitas, apakah fakta bisa menuntun kita mengenai apa yang harus kita lakukan. Ya posisi Peterson jelas, Peterson bilang nggak bisa. Ya fakta tidak beritahu kepada kita apa yang harus kita lakukan. Ilmu mengenai apa yang harus kita lakukan itu bukan dari sains, bukan dari ilmu pengetahuan, tapi dari, kalau menurut kekristenan, Alkitab, ya kita percaya itu adalah pewahyuan. Ya, itu nggak bisa kita dapat dari logika, rasio, dan fakta, nggak bisa. Itu harus dari sarana yang lain. Yang kita percaya itu adalah pewahyuan dari Alkitab. Ya. In more detail, di sini, in more detail we debated the relationship between science and religion, facts and values, enlightenment, rationality, and narrative thought, and tradition versus the necessity for new discovery, an update of traditional belief. Ya, jadi ini suatu debat yang seru banget teman-teman. Saya percaya ini debat yang penting sekali karena ini berhubungan dengan survival dari kepercayaan kita. Ya, karena Sam Harris ini intelektual ateis yang cerdas. Ya, dia punya argumennya sendiri. Jadi mari kita simak dan kita tentukan posisi kita masing-masing. Kita ada di tim mana nih? Ya, tim sains atau tim agama?
tim fakta atau tim nilai. Here's what Harris agreed was a fair summary of his position, a brief statement of my counter position, and a recap of the arguments that he leveled at me. Jadi di artikel pertama ini ya Peterson menulis mengenai posisinya Harris, argumennya seperti apa, dan dihajar, didebat oleh Peterson dengan argumen posisi yang berbeda, dan Harris counter attack lagi ya, dan disimpulkan mengenai argumen mereka berdua ya. Harris's claims derive primarily from our discussion and from the moral landscape. Moral landscape ini mungkin bukunya Harris ya, kalau saya tidak salah. We face two deep and fundamental threats to psychological and social stability. Nah, jadi ada dua ancaman terhadap stabilitas sosial dan psikologi individu setiap manusia. Yang pertama adalah religious fundamentalism di sebelah kanan, ya. Di sebelah kanan ada fundamental agama. Dan sebelah kiri itu ada moral relativism atau nihilism. Ya, ini kesimpulan yang menarik dari Peterson ya teman-teman, ya bahwa ini kedua hal yang tidak kita inginkan. Karena kita tahu kita butuh agama, tapi kadang agama error dalam hal bisa fundamentalis misalnya, ya. Kita sebagai orang Kristen pun ya di masa-masa Covid ini kan ya ada yang bikin teori macam-macam mengenai Covid, teori konspirasi ya. Katanya orang yang sudah divaksin itu udah di 666 katanya ya. Udah dicap antikris dan sebagainya. Itu salah satu pandangan yang tidak konstruktif ya dan fundamentalis ya, dan menolak teknologi, menolak kemajuan ya. Tapi kita juga tidak boleh tanpa agama. Karena kalau tanpa agama kita ada di kiri, moral relativism atau nihilism. Gak ada nilai sama sekali. Jadi anything goes. Lu mau ngapain terserah. Ya, jadi balik lagi ke itu dong. Jahiliyah ya. Ya, semua nggak ada baik, nggak ada jahat. Semuanya moral itu relatif. Ya, baik dan jahat itu relatif, suka-suka ya. Kita nggak mau kedua kubu ini ya. Fundamental agama kita juga tidak inginkan ya. Fundamental agama itu seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat ya di dalam Alkitab yang menghakimi orang lain, yang membuat agama untuk menjatuhkan orang ya, dan bisa dikatakan mereka sebagai di sebelah kanan itu ya, yang fundamental seperti Farisi dan ahli Taurat itu mafia agama katakanlah ya. Tapi kita juga nggak mau keburukan agama ini membuat seseorang membuang agama, dan kalau agama dibuang lebih hancur lagi, justru di kiri nggak ada baik, nggak ada jahat, tapi ada tempat di tengah-tengahnya yang stabil ya, ada balance di antara kedua ekstrem yang kita tidak inginkan ini. Kalimat berikutnya, to buttress ourselves in a somewhat permanent manner against those threats, we require the development of value system grounded in something non-arbitrary, something real. Jadi harus ada sistem nilai teman-teman yang bukan suka-suka, yang bukan arbitrary, ya arbitrary itu suka-suka, dan bukan abstrak tapi nyata, something real. The domain of real is the factual domain, factual as defined by science. Ya, jadi fakta ada di timnya sains ya. We can begin with the most basic and necessary of facts. Lives differ in their quality. Some lives are self-evidently bad. Such lives are composed primarily of privation and subjugation to tyranny. They are nasty, brutal, and short, to paraphrase the philosopher Hobbes. Hobbes ini Thomas Hobbes ya. Other lives are comparatively good. The people living them are not materially deprived in any vital sense and have a range of opportunities for living meaningful and productive lives in front of them. We can all agree that the bad life is bad and the good life is good. Ya, jadi ini logika yang sederhana. Ya, bahwa kita
nggak ada orang di dunia ini yang menginginkan hidup yang buruk, dan semua orang mau hidup yang baik. We can foster well-being, Harris's term for the primary aspect of the good life, and help people flourish. We can and should inform the idea of well-being and flourishing with empirical data. Ya, we can foster well-being. Ya, kita bisa mewujudkan well-being bagi umat manusia, ya, kehidupan yang layak untuk dijalani, ya, untuk umat manusia. Saya teringat perkataan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 6, ya, bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi katakanlah kalau agama itu adalah jalannya, ya, dan Yesus adalah jalan, dan itu menuntun kepada hidup. Ya, banyak orang yang seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, yang fundamentalis, ya, mereka hanya mementingkan jalannya, dan itu bukan agama yang kita inginkan, ya. Dan kritik Sam Harris mengenai agama yang seperti itu bisa kita mengerti, teman-teman, ya, karena sebenarnya yang salah bukan pada agamanya, yang salah pada pemuka agamanya, ya, mereka yang abuse agama, mereka yang menyelewengkan seperti Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya, yang tidak menggunakan agama untuk well-being, bukan untuk kehidupan, tapi hanya untuk melindungi misalnya status mereka, ya, hanya untuk bisa menghakimi orang dan lain sebagainya. This does not mean, however, that all spiritual ideas are without grounding. Jadi karena ada orang yang berada di sebelah kanan, ultra kanan dalam agama dan terlalu dogmatis, bahkan jadi teroris, ya, dan jadi Farisi dan ahli Taurat, bukan berarti kita harus buang agama itu, teman-teman. Karena kalau kita buang itu jauh lebih bahaya lagi, yaitu kembali ke zaman jahiliyah. Kalau kita buang bahwa nggak ada yang baik dan nggak ada yang jahat, ya, itu moral relativism atau nihilism, ya, nihilisme, ya, bahwa semuanya suka-suka, ya, nggak ada tuntunan, dan kita harus mencari jalan tengahnya, ya, balance di antara kedua ekstrim yang kita tidak inginkan tersebut. But we need to dispense with the dogma. Ini yang dikatakan Peterson. Dogmanya, yang fundamentalismenya itu yang harus dibuang, bukan agamanya, ya, within which they are ensconced, as it tends toward a counterproductive fundamentalism. Nah, ini posisinya kesimpulannya si Peterson diberikan, ada 4 kesimpulan, ya. Lalu di counter sama Harris, ya, kita lihat a summary of Jordan Peterson ideas, ya, kita lihat. 1, I see no simple way of directly deriving values from facts because there are practically infinite number of facts and the method of sorting and arranging them cannot be derived self-evidently from that sea of information. Jadi Peterson meyakini, ya, bahwa kita nggak bisa menarik nilai dari fakta, nggak bisa, karena terlalu banyak fakta, ya. Dan sebetulnya fakta yang kita fokus itu juga sebetulnya dipengaruhi oleh nilai, teman-teman, ya. Misalnya Peterson menjelaskan begini, ya, misalnya kita ngelihat kursi, misalnya, ya, ada kursi di situ, ya. Sebetulnya, teman-teman, yang kita lihat itu bukan objek, ya, kursi ini terbuat dari besi, terbuat dari aluminium, terbuat dari kayu, ada 4 kakinya, ya, masing-masing kakinya ada bantalan, ada tempat duduknya, dan ada bantalan buat kita duduk. Bukan itu yang kita lihat, ya. Yang kita lihat bukan objek, tapi yang kita lihat adalah alat sebetulnya. Alat untuk duduk, itu saja, ya. Jadi bagi Peterson, nilai itu bagi manusia secara tidak sadar, nilai itu sebenarnya mengatasi fakta, ya. Karena bukan objek, bukan fakta yang kita lihat, teman-teman, tapi nilainya itu yang kita tangkap terlebih dahulu, ya. Bahkan nilai terlebih dulu, objeknya belakangan, ya. Itu yang
diyakini oleh Peterson. Dan kalau teman-teman mau mendalami lebih lagi bisa baca ya. Ini ada essay yang ditulis oleh Peterson, essay yang luar biasa. Three Forms of Meaning and the Management of Complexity. Ya, ini satu essay Peterson yang terkenal. Ya, satu ditulis di suatu jurnal. Ya, di sini dia membahas mengenai the problem of perception, masalah dari persepsi. Ya, jadi dalam jurnal dan artikel yang menarik ini, Peterson menyimpulkan, kalau tidak ada nilai, kita nggak bisa lihat apa-apa. Dan ini kesimpulan yang berani banget, teman-teman. Ya, kalau tidak ada nilai, kita nggak bisa lihat apapun di dunia ini. Ya, karena terlalu banyak untuk dilihat di alam semesta ini. Dan apa yang kita mau lihat? Ya, terlalu banyak untuk yang dilihat, terlalu banyak objek, terlalu banyak complexity, sehingga kita butuh filter untuk bisa memilah-milah apa fakta yang mau kita fokus, yang kita mau lihat. Dan filter itu bernama nilai. Jadi nilai selalu mengatasi fakta. Ya, ini esainya saya akan berikan di folder yang teman-teman bisa akses ya di Google Drive. Ya. Poin yang kedua, in consequence of one, ini harusnya one sepertinya ya, maksudnya poin yang pertama, we need intermediary structure to arrange facts into values. Harus ada filter atau intermediary structure. Those intermediary structures take the form of stories. Nah, itu dia. Mengambil bentuk cerita. Jadi nilai ini mengambil bentuk cerita, teman-teman ya. Itu kenapa cerita Alkitab itu memberi kepada kita filter untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lihat, dan apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Ya, take the form of stories, or personalities, or game, viewed from a slightly different perspective, and these are not simply facts. Ini bukan fakta, ya. Ini bukan domainnya science. Ya, jadi itu kenapa cerita-cerita dalam Alkitab mungkin banyak orang yang cenderung intelektual berpikir ini cerita rakyat lah, mitos lah, udah nggak relevan lagi untuk kita untuk hidup di zaman modern. Coba kita buang cerita-cerita itu, saya yakin ya peradaban akan hancur. Ya, jadi jangan macam-macam sama cerita dan yang sepertinya sederhana di dalam Alkitab, ya, karena cerita itu justru dibutuhkan untuk umat manusia. Yang kalau nilai-nilai tersebut kita buang dari peradaban, dari masyarakat, ya, itu cuma tinggal tunggu kehancuran, teman-teman. Ya, karena nilai selalu di atas fakta. Poin yang keempat, I therefore believe that Harris's description of the good and bad life is by necessity a moral claim, not a factual claim. Menarik ya, Jordan Peterson katakan, ya, Harris kan bilang hidup yang baik itu lebih desirable, lebih kita inginkan daripada yang buruk, dan itu semua orang pasti setuju. Dan bagi Peterson itu bukan suatu factual claim, itu adalah moral. Dan saya setuju itu. Ya. Itu kenapa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. A story in fact, dia katakan, a story in fact about how to live masquerading as a fundamental fact. Ya, jadi Harris itu pernyataannya mengenai bahwa hidup yang baik itu lebih kita inginkan daripada hidup yang buruk. Itu semua pernyataan kasih, teman-teman. Betul nggak? Itu kasih, ya. Itu adalah pernyataan, bukan pernyataan fakta, tapi pernyataan moral. Dan Harris nggak menyadari hal itu. Kesimpulan yang dahsyat dari Peterson, ya. Nah, si Harris ini serang balik. Harris's criticisms of my ideas. We do not need to be connected to stories. Kita nggak butuh cerita-cerita purbakala itulah, ya, untuk bisa berkembang, ya, to thrive. Itu mitos, kata Harris, ya. Itu zaman dulu. Furthermore, the ancient stories that we cling to are, ini adalah kesimpulan dari Sam Harris, ya, bahwa kisah-kisah agama di kitab
kitab suci itu yang pertama tuh dia katakan too frequently pathological in their conceptualization and harmful in their details. Ya pathological, jahat ya, dan bisa berbahaya ya. Mungkin Sam Harris akan mengutip misalnya ayat-ayat di Perjanjian Lama misalnya mengenai Israel harus perang dengan bangsa-bangsa ini dan harus dimusnahkan dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin jadi landasan bagi dia untuk menyimpulkan hal ini ya, bahwa agama itu bisa cenderung kepada kekerasan dan lain sebagainya. Dangerously outdated even if useful in the past. Ya, itu udah masa lalu lah ya, udah tempo dulu dan bahaya kalau diterapkan sekarang, itu kata Sam Harris. Itu posisinya Sam Harris. Yang ketiga, dangerous insofar as they pose a threat to science. Jadi nggak konstruktif ya, itu nggak akan bantu science. Yang keempat, subject to too many potential interpretation. Ya, jadi interpretasi tafsiran dari teks kitab suci itu suka-suka, kata Sam Harris begitu ya. Susceptible to interpretation which confer upon the interpreter a sense of and then a claim to reveal truth. Ya, poin yang kelima ini penting ya. Jadi dan kita bisa mengerti juga ya kritik dari Sam Harris, karena memang institusi agama juga bukan tanpa cacat ya. Kita punya zaman kegelapan gereja ya, di mana institusi agama saat itu ya menyelewengkan kitab-kitab suci dan melakukan penyelewengan kekuasaan ya. Kita juga ingat misalnya perang salib dan lain sebagainya yang memalukan ya bagi suatu institusi agama yang harusnya menerapkan kasih dapat melakukan hal tersebut. Dan kritik dari Sam Harris ini kita dapat mengerti, tapi bukan berarti kita harus buang agama itu sendiri ya. Itu kenapa ada ungkapan ya, don't throw away the baby with the dirty water in the bathtub gitu kan ya. Jangan kalau mau buang air yang kotor di bak mandi ya, itu buang airnya saja, tapi bayinya yang ada di dalam juga jangan ikut kebuang gitu kan. Kita harus memilih antara gandum dan lalang ya. Kita harus pilah-pilah ya, buang lalangnya, simpan gandumnya, tapi jangan buang kedua-duanya, karena kalau buang kedua-duanya itu jauh lebih berbahaya ya. Dan ini berikutnya misalnya artikel yang kedua nih teman-teman ya. Artikel yang kedua di sini teman-teman nanti bisa baca, karena di sini Jordan Peterson lagi-lagi menjelaskan lebih detail mengenai apa yang dikatakan oleh David Hume tadi. You cannot derive an ought from an is, bahwa moralitas itu tidak bisa diambil dari sains atau dari fakta ya. Dan menarik sekali ini artikel yang kedua, dan di artikel yang ketiga nanti teman-teman bisa baca ya. Artikel yang ketiga ini saya mau bahas hanya paragraf alinea pertamanya. Menarik di sini dia katakan poin pertamanya, introduction, reality as a forum for action as well as place of things. Menarik teman-teman ya. Jadi agama itu menganggap realitas sebagai forum for action. Science menganggap realita itu sebagai place of things, dan keduanya tidak bertentangan, keduanya juga tidak tabrakan, keduanya tidak musuhan, keduanya melengkapi satu sama lainnya ya. Jadi pertanyaan kepala penjara Filipi kepada Rasul Paulus, kalau saya nggak salah di Kisah Rasul 16 ayat 31, semoga saya tidak salah ya, atau ayat 30-nya, ayat sebelumnya ya. Ketika kepala penjara itu bertanya kepada Rasul Paulus, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat ya. Kalau saya nggak salah Kisah Rasul 16 31. Nggak ada wifi-nya di sini. Wifi-nya error. Hah? Kok? Coba saya lihat di handphone. Kisah 16 ya, ayat 31 kalau nggak salah. Ya, ayat 30-nya ya. Ayat 30-nya kepala penjara Filipi, apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Dan jawaban Rasul Paulus di ayat 31 kita ingat,
Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Jadi agama menganggap realita sebagai tempat untuk kita umat manusia action, berperilaku, bertingkah laku. Ya, sementara sains, ilmu pengetahuan melihat realita ini sebagai fakta, sebagai place of things. Dan keduanya tidak bertentangan, ya. Ini alinea pertama, kita baca di sini. The word can be validly construed as forum for action or as place of things. The former manner of interpretation, more primordial and less clearly understood, finds its expression in the arts or humanities, in ritual, drama, literature, and mythology. Ya, ini adalah ranah agama, ranah humanities. Humanities bahasa Indonesianya apa sih, Bro Mugi? Humanoira ya? Humanities. Hah? Bukan kayaknya di akademik tuh humaniora ya, betul ya? Iya. Humaniora. Ya, humaniora. Ya, itu humanity ya, itu ilmu nama formalnya di akademik bukan kemanusiaan, tapi humaniora ya. Seni, literatur, drama, agama ya, itu melihat realita sebagai satu forum untuk kita action. Dan apa yang saya harus lakukan itu lebih penting daripada pertanyaan ini apa. Karena ini apa adalah pertanyaan sains, tapi gua harus ngapain? Itu pertanyaan agama. The word as forum for action is a place of value. Perhatikan. Itu adalah tempat nilai-nilai. A place where all things have meaning. Tempat di mana ada maknanya. Ya. Karena kalau fakta kan dengan dalam dirinya sendiri, fakta nggak punya makna, teman-teman. Ya, fakta itu kan netral dari nilai. Ya, tapi moral, etika, nilai itu yang memberikan makna. This meaning, which is shaped as a consequence of social interaction, is implication for action. Nah, itu dia. Or at a higher level of analysis, implication for the configuration of the interpretive schema that produces or guides action. Ya, ini seru. Ini artikelnya keren banget, teman-teman. Tolong kalau ada waktu baca ya. Baca karena perdebatan ini perdebatan yang luar biasa dari kedua intelektual, raksasa intelektual di bidangnya masing-masing. Yang satu di bidang ateis, ya Sam Harris itu raksasa intelektual di bidang ateis, dan Jordan Peterson raksasa intelektual dalam kekristenan. Ya, dan perdebatan ini luar biasa, dan mereka dalam perdebatan ini tentu saja saling menghormati ya, tapi ya layak untuk disimak. Dan teman-teman ada di tim mana ya, tim fakta atau tim nilai ya. Dan setelah teman-teman mengetahui semuanya yang saya bawakan ini, teman-teman ya, kita bahas mengenai konflik antara agama dan sains. Selanjutnya nanti kita hari ini teman-teman akan mengerjakan tugas ya. Kerjakan tugas hari ini menulis esai ya. Setelah jam ini, seterusnya sampai selesai teman-teman akan menulis esai hari ini ya. Dan tugas hari ini adalah mengenai esainya kita akan menulis mengenai konflik antara agama dan sains ya. Apakah kamu pernah mengalami konflik mengenai agama dan sains ini? Ada pertanyaan dalam batin kita yang terdalam ya mengenai tema konflik antara agama dan sains ini, atau fakta dan nilai ini. Karena saya yakin pasti ada titik dalam hidup kita di mana kita bertanya, bahkan kita bertanya mengenai Tuhan itu ada apa enggak sih ya. Mungkin kita bertanya mengenai agama itu perlu atau enggak perlu sih ya. Nah, kita mau tulis esai mengenai hal ini. Dan poin yang kedua, tulis esai mengenai pendapatmu tentang konflik agama dan sains ya. Teman-teman ada di
tim mana, dan saya yakin yang mengambil gelar di sekolah teologi pasti ada di ada di tim agama lah, pastilah, saya yakin lah. Nggak mungkin ada di tim sains. Kalau ada di tim sains salah jurusan teman-teman semua. Jadi saya yakin semua ada di kubu nilai atau kubu agama. Tapi tolong kasih argumen yang baik ya. Jadi agama dan sains sebenarnya tidak saling bermusuhan. Bahkan seperti yang saya katakan minggu lalu ya. Saya katakan bahwa sains sebetulnya itu anak dari agama. Agama yang melahirkan sains, tapi anak yang durhaka, sempat durhaka sebentar. Ya, dia durhaka sebentar sampai akhirnya katakanlah ada fisika kuantum, baru jinak lagi gitu, baru bertobat lagi, kira-kira begitu ya, baru mengetahui bahwa alam dan dimensi yang lain itu ada, dan yang kita ketahui itu hanya terbatas. Itu ketawanya di fisika kuantum. Tapi agama yang melahirkan sains, teman-teman. Karena kalau nggak ada, katakanlah kalau tidak ada kekristenan, sains tidak akan semaju seperti ini. Ya misalnya universitas-universitas ternama di dunia, semuanya itu adalah tadinya sekolah teologi atau seminary. Ya katakanlah Oxford, katakanlah Harvard, katakanlah Yale, katakanlah Cambridge. Isaac Newton sendiri itu adalah teolog, teman-teman. Ya, jadi pastor-pastor zaman dulu adalah ilmuwan-ilmuwan yang penting, ya. Mereka guru, mereka ilmuwan, ya. Jadi nilai sebetulnya atau agama yang melahirkan sains, tapi sempat durhaka sebentar, ya, tapi akhirnya bertobat. Jadi tulis setelah ini, teman-teman, tulis. Boleh di perpustakaan, boleh di sini, terserah. Tulis esai mengenai pendapatmu tentang konflik antara agama dan sains dengan rujukan buku minimum 2. Boleh di perpustakaan atau di e-book ya, dan di perpustakaan silakan kalau mau ke sana. Mana yang menurutmu harus menempati tempat yang terutama, sains atau agama, dan kasih argumen yang baik. Dan saya kasih contoh, teman-teman. Ini misalnya ada buku ini yang bagus nih. Judulnya Faith and Science in an Unjust World. Ini ada di perpustakaan di bawah, ya. Ini ada di bawah. Silakan ke perpustakaan dan cari-cari buku. Nggak harus buku ini, teman-teman. Saya hanya kasih satu contoh buku ini. Bisa ke buku-buku yang lain, dan ada misalnya buku-buku yang lain yang berada di kategori di perpustakaan itu kategorinya filsafat ilmu. Ya, cari buku-buku di situ, atau kategori ilmu agama silakan dicari. Ya, nggak usah takut ya, dalam esai ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya. Jadi inovatif saja, ya, kreatif saja, teman-teman. Ya, tulis mengenai pengalamanmu dan mengenai pendapatmu mengenai konflik antara agama dan sains ini, yang mungkin juga bukan tentang, mungkin sebenarnya nggak konflik ya, konflik itu hanya di pikiran manusia saja, tapi sebenarnya tidak konflik, saling membutuhkan dan bahkan complementary ya, satu sama lain itu saling melengkapi karena memiliki dua ranah yang berbeda. Tapi mana yang terutama? Ya, mana yang terutama menurut teman-teman? Bahwa realita ini sebagai a forum of action atau place of things bagi ilmuwan yang berada di tim science misalnya, mereka lebih cenderung bahwa realita adalah place of things, ya, adalah tempat di mana ada barang-barang, di mana ada materi, gitu kan. Tapi buat mereka yang di tim agama melihat realita ini sebagai tempat moralitas. Apa yang saya harus lakukan? A place for action. Oke, teman-teman, hari ini kumpulkan ya. Hari ini juga kumpulkan. Kita masih ada beberapa jam. Dan hari ini juga dikumpulkan, nggak ada batasan harus berapa lembar, ya, nggak ada batasan harus ada berapa kata dan lain sebagainya. Tulis dengan pemikiran yang matang, ya, dan dengan kreativitas, ya. Cari minimum 2 buku ya, teman-teman, di perpustakaan atau di e-book, dan minimum rujuk 2 buku tersebut untuk landasan argumen kita. Oke, kita ketemu setelah teman-teman selesai
tulis tugas ini. Oke.